jemaat Tuhan, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang dikumandangkan. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan semesta alam, Tuhan segala roh. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami pada petang hari ini boleh sampai kepada Sabat-Mu Tuhan, kepada waktu perhentian bersama dengan Engkau. Dan biarlah pada saat ini kami boleh bersahati Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama. Biarlah Tuhan firman ditaburkan ini belum menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jika ada kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Masiah. Terima kasih Bapa. Biarlah hati pikiran kami kami tujukan hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ada gangguan sedikit. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini dalam RF Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar sebuah istilah yang kita ciptakan sendiri, yaitu diabetes rohani. Istilah ini memang tidak ada di Alkitab, tidak ada. Sekali lagi saya katakan tidak ada di Alkitab istilahnya. Tetapi ini istilah untuk kita sendiri untuk memahami bagaimana kondisi kerohanian seseorang yang mirip dengan yang namanya penyakit diabetes gitu, atau kencing manis ya, secara fisik begitu. Dan ini kita akan mengulik, akan membahas, akan meneliti bagaimana atau apa kondisi yang seperti apa yang apa namanya membuat kerohanian seseorang ini menjadi seperti yang kena diabetes gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya tadi ada slide, boleh minta tolong ditampilkan. Nah, yang pertama kita lebih dahulu lihat apa itu diabetes ya. Apa itu diabetes?
Diabetes adalah, saya lihat dari internet, definisinya adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Atau dengan kata lain, kondisi di mana tubuh ini terlalu banyak gula, begitu. Kadar gula di dalam darah ini terlalu tinggi. Nah, kalau tadi dikatakan kronis, ada istilah kronis ya. Ini apa maksudnya? Saya lihat di kamus, kronis ini adalah terus-menerus berlangsung, tahan dalam waktu yang lama, ini tentang keadaan, dan juga bisa berarti berjangkit terus dalam waktu yang lama, menahun. Tentang penyakit yang melanda diri seseorang yang tidak sembuh-sembuh. Jadi diabetes ini, sekalian kita belajar tentang kesehatan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi diabetes ini adalah sebuah kondisi yang tidak tiba-tiba muncul begitu, tetapi ini akumulasi gitu, udah lama gitu kan terjadi, sehingga akhirnya jadilah yang namanya diabetes ini. Nah, kalau tadi dikatakan insulin, apa itu insulin? Insulin ini adalah sebuah kalau boleh dikatakan zat ya, yang diperlukan untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dan jika tidak terkendali, gula darah yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Dan diabetes ini dibagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada 2 macam diabetes. Dengan perbedaan utama terletak pada penyebabnya dan cara pengelolaannya. Tipe 1 biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Sedangkan tipe 2 biasanya terjadi karena resistensi insulin atau kurangnya produksi insulin yang cukup. Ya, kalau tadi yang tipe 1 itu tidak mampu memproduksi insulin, kalau yang kedua ini insulinnya kurang gitu. Nah, ini sekilas tentang diabetes. Saya nggak akan terlalu dalam membahas diabetes karena ini bukan ranah saya. Itu ranahnya kedokteran. Nanti kalau saya bahas jadi salah nanti ya. Tapi saya membahas secara kulit luarnya saja. Yang saya melihat kok kayaknya manusia rohani atau kerohanian seseorang ini bisa juga mengalami hal-hal yang mirip dengan orang-orang yang sakit diabetes gitu. Menurut saya, menurut pengamatan saya. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi diabetes itu apa kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau diabetes rohani ini apa maksudnya. Nah, kondisi diabetes rohani ini adalah kondisi di mana rohani seseorang yang tidak mampu mengontrol emosinya, gitu. Nah, ini juga kronis, saudara. Artinya apa? Enggak tiba-tiba muncul begitu, tetapi emosi yang tidak bisa terkontrol dengan baik begitu di dalam dirinya, sehingga akhirnya menyebabkan seseorang ini menjadi diabetes rohani begitu. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama jadi diabetes rohaninya begitu, kerohaniannya atau rohnya ini jadi diabetes gitu. Nah, sekarang kita lihat gejalanya orang diabetes ini apa? Saudara bisa cari di internet, itu banyak. Nah, ini saya kutipkan dari internet, ada 10 gejala atau ciri-ciri orang yang kena diabetes secara fisik, saudara. Kita ngomong yang fisik dulu nih. Yang pertama, sering buang air kecil. Ya, sering buang air kecil. 2, selalu merasa lapar. Nah, suaranya mending yang tadi ini agak terlalu tajam. Selalu merasa lapar, yang kedua. Yang ketiga, merasa haus terus-menerus. Jadi laparan dan hausan gitu ya. Lapar terus, haus terus. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Meskipun lapar terus dan mungkin makan terus, tetapi malah tambah kurus gitu. Ini satu hal yang aneh ya. Makan terus tapi kok kurus gitu. Penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kelima, biasanya ini penglihatan kabur, saudara. Mulai bureng-bureng gitu ya.
tidak jelas dalam melihat. Yang keenam, nah ini enak nih suaranya, bagus. Yang enam, merasa lemas, makan terus tapi lemes gitu kan, haus terus tapi diminumin juga masih lemes juga. Yang ketujuh, kesemutan. Nah, tetapi saudara, kalau saudara saat ini atau pernah mengalami kesemutan, jangan terus, wah, jangan-jangan saya diabetes nih. Enggak, ya ini salah satu cirinya kesemutan. Diabetes ini biasanya kesemutan, tetapi kalau kesemutan belum tentu diabetes. Lalu yang kedelapan, kulitnya gatal. Ya, kulitnya gatal. Yang kesembilan, nah ini ciri khas yang secara awam ini orang bisa mengenali dengan sangat jelas sekali. Yang kesembilan yaitu luka menjadi sukar sembuh. Jadi kalau ada luka terbuka begitu, bukan luka dalam ya, luka yang terbuka nggak sembuh-sembuh gitu, lama sembuhnya. Lalu yang ke-10, gatal di daerah kelamin, terutama pada wanita. Tapi saya baca juga di bagian cowok juga bisa. Gitu, ini ada ciri-ciri dari penyakit diabetes. Ya, tetapi saya ingatkan kepada kita semuanya supaya kalau kita melihat ini jangan self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Saudara lihat ini ada, oh ini dari nomor 1 sampai nomor 9 atau nomor 7 kok betul semua ya, saya yang alami, jangan-jangan saya diabetes nih. Terus saudara pikir, wah saya ternyata kena diabetes nih. Oh diabetes berarti saya ini, wah hati-hati, bahaya sekali. Itu akhirnya apa? Mungkin sebetulnya saudara nggak diabetes, tetapi gara-gara saudara menciptakan dalam pikiran saudara, oh saya diabetes, akhirnya beneran diabetes saudara. Maka dari itulah ketika melihat di Google apa di internet, jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan self diagnose. Bawalah ke dokter, periksa yang benar, baru saudara bisa tahu, oh didiagnosa ini, begitu loh saudara. Atau mungkin, oh enggak apa-apa kok, ini normal kok. So, seperti itu ya. Demikian pula dengan masalah emosi atau kejiwaan. Kadang-kala orang, ya anak-anak muda zaman sekarang kadang-kala sukanya begitu. Gue depresi nih ternyata nih, gitu kan. Ini ciri-ciri depresi itu begini, begitu, begini, begitu. Wah, kok cocok semua nih, berarti saya depresi nih. Saya gangguan kecemasan nih, saya apalah. Jadi mereka mendiagnosa diri sendiri, terus akhirnya apa? Yang sebetulnya nggak kenapa-kenapa, hanya muncul baru sesekali, terus mendiagnosa diri sendiri. Akhirnya yang seharusnya tidak kenapa-kenapa malah jadi kenapa. Lawang kita loh belum tidak sekolah di bidangnya, baik psikologi maupun kedokteran. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Ya. Nah ini kok disampaikan seperti ini. Lah ini kan biasanya orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini, begitu loh. Tetapi hati-hati, kita jangan mendiagnosa diri sendiri. Kalau mau mendiagnosa, mau cari tahu bagaimana, pergi ke ahlinya, saudara. Oke? Jadi ini, ya, ciri-ciri orang diabetes kita sudah tahu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri diabetes rohani itu seperti apa. Ya. Kalau tadi diabetes, ini mirip ya. Kalau saya bilang tadi diabetes fisik dan rohani itu mirip, nanti saudara bisa sandingkan. Ya, tidak harus persis 100% lah, tetapi more or less lah gitu. Dan ada satu gejala yang ciri khas diabetes ini juga ada di rohani orang yang kena diabetes. Oke, yang ke-1, sering membuang sampah rohani. Sering ngomel, sering ngeluh, saudara. Nah ini kalau diabetes fisik kan dia sering buang air, saudara ya. Sering buang air kecil. Kalau diabetes rohani sering buang sampah rohani. Buang sampah baik enggak? Baik. Tapi nek keseringan ya enggak baik juga, gitu kan. Pipis atau buang air kecil baik enggak? Baik. Tapi nek keseringan juga tidak baik. Kecuali nek minumnya banyak memang, itu lain cerita ya. Jadi kalau ada seseorang yang setiap harinya selalu ngomel akan apapun ngomel gitu kan, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit mengeluh, semua hal-hal dia kayaknya nggak ada yang bisa disyukuri gitu, mengeluh terus, udan yo ngeluh,
panas ya ngeluh. Terus apa lagi? Macet ya ngeluh, nggak macet juga ngeluh gitu. Jadi maunya gimana juga nggak ngerti ya. Itu selalu mengeluh, hal sekecil-kecilnya dikeluhkan gitu. Ya, cirinya yang pertama itu sering buang sampah rohani. Curhat, ya boleh curhat, boleh, tetapi maksudnya sudah curhat masih belum puas gitu. Masih mau curhat lagi ke orang lain gitu. Atau mungkin malah membuang sampah, mengeluh ke orang yang satu dengan orang yang lain. Ketemu sama si A mengeluh, sama si B mengeluh, ketemu sama si C mengeluh. Setiap kali ketemu orang selalu saja ada yang dikeluhkan. Mbok sekali-kali itu bersyukur gitu loh. Ya, puji Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, baik, luar biasa. Kadang nggak ditanyain, suka mengeluh, gimana kabarnya? Ya beginilah. Mungkin kadang-kadang cuma bilang ya baik. Baik itu hanya formalitas itu, seperti kayak hafalan saja. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya pasti baik. Nah sekarang saya coba, kalau ditanyain apa kabarnya, saya nggak cuma bilang baik, tetapi haleluya, sehat dan bahagia. Supaya kebahagiaan itu bisa menular gitu loh. Atau mungkin bolehlah kalau ditanya apa kabar, haleluya, kabar gembira, kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Jangan hafalan monoton gitu aja gitu loh. Ya. Nah, saudara, ini gejala yang pertama, diabetes rohani itu selalu ngeluh, buang sampah rohani di mana-mana. Ya, itu. Bahkan di status WA maupun di status Facebook pun mengeluh. Ya, itu diabetes, saudara. Salah satu gejalanya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang mengeluh di Facebook atau di WA, wah berarti diabetes rohani. Ya enggak juga. Ya, kadangkala bisa saja itu hanya keterucut gitu ya, atau mungkin khilaf, atau mungkin sedang mangkel gitu kan. Tapi lebih baiknya tidak perlu mengeluh di sosmed, saudara. Betul tidak? Soalnya apa? Kadang-kala kalau ditanyain kenapa, pasti jawabannya apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok mengeluh. Berarti kan sebetulnya apa-apa gitu loh. Kan aneh gitu. Kadang-kala saya heran juga sama orang-orang itu ya. Posting di WA atau di Facebook itu kan butuh kayak minta perhatian kan. Begitu diperhatikan nggak mau gitu. Terus maunya apa gitu kan. Ya sudah, kalau ada orang bilang nggak apa-apa, ya sudah, saya pikir ya sudahlah. Saya juga nggak mau kepo-kepo amat gitu kan. Ibaratnya kalau sedang mereka beneran, misalkan mereka sedang mengalami masalah, toh yang bermasalah mereka gitu kan. Saya juga nggak kepo-kepo banget gitu. Pokoknya kalau nggak mau ini ya sudah gitu. Ya itu sering ngomel, sering ngeluh di mana-mana. Ya, lalu yang kedua, ya dia kalau di diabetes fisik ini selalu merasa lapar dan haus terus ya. Kalau diabetes rohani ini selalu ingin belajar apa saja dipelajari, tapi nggak paham. Belajar kebenaran firman Tuhan tapi nggak paham. Seperti ada sesuatu yang menyelubungi gitu loh. Atau mungkin belajarnya macam-macam, tetapi tidak memahami yang dipelajari gitu. Dan malah kadang jadi bingung sendiri. Lihat channel YouTube ini, channel YouTube itu, channel YouTube saya tapi tidak melarang saudara untuk menonton channel-channel YouTube yang lain ya, enggak, silakan saja. Tapi maksud saya adalah ketika mempelajari banyak hal, atau khususnya secara firman Tuhan begitu, secara rohani, belajar firman Tuhan, mempelajari yang ini, yang itu, terus bingung sendiri. Katanya Pak Yakub begini, katanya pendeta Anu kok begini, sama-sama penyembah Yahweh loh padahal loh. Katanya itu yang lain lagi. Terus akhirnya gimana ya? Bingung gitu kan saudara. Akhirnya bingung sendiri. Sebenarnya semana bos. Ini selalu ingin belajar tapi nggak paham saudara. Karena tidak ada satu filter
tidak ada punya pemahaman tersendiri yang maksudnya mana menurut kita, mana yang masuk akal, mana yang sesuai firman, mana yang belum tahu, mana yang bisa yang prinsip, mana yang ya bolehlah mau begitu juga tidak apa-apa begitu. Jadi pola pikirnya masih kayak hitam putih begitu. Kalau tidak begini berarti yang begitu salah. Paham saudara? Kalau tidak benar berarti salah. Jadi kayak seperti itu yang akan kadang membuat bingung sendiri. Ya, contoh saja, gereja penyembah Bapa Yahweh ada yang pakai sit kipa, di tempat kita enggak. Terus bingung, sih bener sih harusnya pakai pakaian itu apa enggak gitu kan? Ini kan sebetulnya bukan hal yang prinsip, tetapi kita akhirnya kalau orang tidak memahami, dianggapnya mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Padahal tidak semua yang kita lihat itu benar dan salah. Kadang-kadang cuma selera gitu loh saudara. Iya toh? Kayak misalkan pakaian atau jas pendeta itu sebenarnya itu warnanya hitam atau putih atau berwarna-warni atau bagaimana? Ya itu kan selera toh, gitu loh. Bukan mana yang benar mana yang salah gitu loh. Ada hal-hal yang tidak prinsip, ada hal yang memang prinsip gitu loh. Contohnya tentang nama Bapa itu prinsip saudara. Tidak perlu kita sebut-sebut nama ilah lain, itu prinsip. Ajaran tentang keselamatan itu prinsip, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesua. Nah kalau ada orang yang mengatakan bahwa di luar Yesua ada keselamatan, ya jangan bingung. Karena kalau dicocokkan secara firman Tuhan, itu nggak cocok gitu loh. Kita ambil yang cocok sesuai firman Tuhan gitu. Nah ayatnya kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 7 dikatakan, sebab dari antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah dan sambil memikat wanita-wanita bodoh yang syarat ditimbun oleh dosa, karena dikuasai oleh berbagai keinginan. Yang selalu belajar, perhatikan ini, yang selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Tidak tahu kenapa belajar tapi orang paham. Sama seperti dulu orang-orang yang belum kenal nama Bapa Yahweh, sekolah teologi diajarkan nama Bapa, ya ora paham, dipikirnya itu ya begitu aja gitu. Tapi ternyata itu justru master key-nya, kunci masternya untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Gitu. Ya, jadi orang yang diabetes rohani tadi sering mengeluh. Yang kedua, selalu ingin belajar tapi nggak paham. Ya, tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Mungkin karena ada gula di dalam darah rohaninya itu terlalu tinggi. Jadi orang mudeng-mudeng saudara. Ada sesuatu yang menyelubungi gitu pemahaman mereka. Maka kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, bersyukur kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga, kalau diabetes rohani, diabetes fisik ini penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, jadi berat badannya turun. Yang ketiga, penurunan bobot rohani. Nah, kalau penurunan berat badan secara fisik, nah ini penurunan bobot rohani. Jadi maksudnya bagaimana? Mulailah tidak lagi di dalam kehidupan rohaninya ini, mulai tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mulai tidak berbobot gitu. Yang dicari hal-hal yang kulit luar aja gitu kan, yang ditekankan pada kulit luar aja, bukan esensi bagaimana hubungan dengan Tuhan, tetapi mementingkan pada aksesoris, mementingkan pada hukum-hukum yang terlihat mata, yang menjadi apa ya,
yang bukan prinsip begitu. Akhirnya kehidupannya tidak berbobot gitu. Karena mementingkan kulit luar, saudara. Haleluya. Nah, penurunan bobot rohani, dia tidak lagi mementingkan apa yang penting, tetapi mementingkan sesuatu yang wah, penampilan, wah gitu. Biar ketok wah gitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh ya kita wah. Bukan berarti seperti itu. Penekanan saya adalah orang-orang menekankan pada sesuatu yang kelihatan gebiar, yang wahnya saja, tetapi tidak mementingkan kehidupan rohnya, tidak mementingkan apa yang esensi seperti itu. Misalkan kekristenan, kehidupan dalam mengikut Yeshua HaMashiach, orang Kristen itu tandanya seringkali kan ke gereja begitu ya. Nah, orang yang dengan ciri khas penurunan bobot rohani, yang tadinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan mencari kebenaran dengan segenap hati, mulai sudah tidak mementingkan hal itu, tetapi justru malah pokoknya bagaimana bisa rajin ibadah saja. Masalah di gereja itu dengerin firman apa enggak itu urusan nanti gitu. Pokoknya kelihatan di gereja, pokoknya aktif di gereja, pokoknya melayani. Masalah melayaninya itu terpaksa apa enggak itu nanti urusan nanti gitu. Jadi kelihatan sesuatu yang wah gitu, tapi tidak ada isinya, kosong gitu. Nah, saya harap kepada setiap kita tidak ada yang seperti itu. Para pelayan mimbar terutama, jangan hanya dipentingkan pada wahnya saja, tetapi tidak ada kehidupan roh di sana. Sehingga ketika pujian, ketika kita menyembah Tuhan kayak ampang gitu, kayak nggak ada gregetnya gitu, hanya kayak rutinitas dan liturgis saja. Ini bahaya. Bobot rohaninya itu sudah menurun. Nah, saya harap setiap kita betul-betul kembali lagi kepada yang betul-betul Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, esensinya itu gitu. Kalau berdoa yang sungguh-sungguh, bukan dipentingkan panjangnya, tetapi kesungguhannya gitu. Ada orang kalau berdoa di keyakinan lain, kemarin saya lihat di mana, di Instagram apa ya, apa di Facebook, berdoa di median jalan sebelah, kalau lampu merah itu kan di sebelahnya kan ada kayak trotoar kecil di tengah-tengah itu ya. Ada yang berdoa di situ. Ada yang pernah juga malah di tengah jalan, dibuat jalan itu sampai pikir, aduh, piye to ki ya kan. Ini mirip seperti yang Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berdoa di mana perempatan jalan supaya dilihat orang gitu. Doamu juga jangan panjang-panjang, bertele-tele gitu. Tapi kalau mendoakan ini itu boleh enggak? Akhirnya kan panjang juga. Boleh enggak? Boleh, tetapi bukan berarti tapi jangan sampai kita menekankan pada panjangnya. Tuhan katakan mereka kira dengan panjangnya doa mereka akan dikabulkan. Enggak. Karena Tuhan melihat hati. Berdoa juga tidak harus dengan kata-kata puitis. Kata-kata yang seperti pujangga begitu. Tidak harus, kalau mau begitu boleh juga, cuman Tuhan tidak menginginkan yang kata-kata yang indah gitu. Tuhan menginginkan sikap hati yang indah. Amin, saudara. Tuhan katakan kalau engkau berdoa tutuplah pintu, masuk kamar tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Gitu. Tidak perlu pamer. Ya. Kalau sudah mulai mementingkan hal-hal itu yang gebiar, yang wah, yang tanpa esensi, itu bahaya. Ini salah satu tanda diabetes rohani, saudara. Ya. Karena apa? Kerohaninya menurun, bobotnya menurun gitu. Nah, saya harap setiap kita terus fokus kepada esensi dari kita mengikut Bapa Yahweh. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Dia. Lalu yang keempat, kalau diabetes fisik, pandangannya mata kabur, saudara.
Kalau diabetes rohani mulai tidak bisa melihat permasalahan atau kehidupan ini dengan jernih. Tidak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih. Jadi melihatnya selalu ada tendensi, ada kecenderungan di dalam hatinya. Ada subjektivitas. Jadi tidak secara objektif tetapi secara subjektif. Contohnya apa? Berpikir negatif terhadap Tuhan. Katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi kok saya mengalami hal ini? Jangan-jangan Tuhan nggak dengar nih doa saya nih. Nah, berpikir negatif sama Tuhan, tendensius gitu loh. Oh ya, kamu diberkati kan karena kamu anaknya pendeta. Nenek saya salah, bukan anak siapa-siapa. Ya jelas saja. Loh, ini sudah melihat kehidupan, permasalahan di dalam kehidupan tidak jernih lagi. Mulai nyalahkan Tuhan, mulai berpikir negatif sama Tuhan. Hati-hati. Mulai nyalahkan sana, nyalahkan sini, tidak introspeksi diri, tetapi malah nyalahkan sana sini. Ya gara-gara dia sih, aku kan begini gara-gara dia. Merasa jadi korban gitu. Lalu ketika menghadapi pergumulan tidak bisa melihat dengan jernih. Ini pasti gara-gara dia tidak mendukung saya, ini jadiin saya begini nih. Seperti itu. Jadi ada saja hal-hal yang menimpa dirinya yang tidak mengenakkan begitu. Bukannya introspeksi diri, tetapi malah nyalahin orang lain. Tidak melihat permasalahan dengan jernih, dengan objektif. Pandangan mata kabur. Karena apa? Gulanya banyak. Ya. Jadi kalau orang bilang gula di mata itu namanya katarak. Katanya ini saya lihat baca di internet. Glukoma, maaf. Glukoma, ya. Terima kasih, Dad. Glukoma yang di mata. Nah, akhirnya membuat pandangan mata tidak jelas, tidak jernih gitu. Ada sesuatu yang menghalangi, ada bikin kita salah melihat begitu. Ya? Jadi hati-hati ketika seseorang mulai melihat permasalahan tidak dengan jernih, tidak berpikir panjang. Wes, daripada aku begini sudah pakai jalan pintas saja. Nah, tidak bisa jernih memandang gitu. Mungkin ini sebuah proses dari Tuhan, atau mungkin ada sesuatu Tuhan ingin mau bicara sama kita, sama seseorang itu. Tapi dia tidak bisa mengerti hal ini, lalu akhirnya terburu nafsu, sudah ngene wae. Ini sudah gelap mata istilahnya. Sudah nggak bisa melihat dengan jernih. Sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh begitu. Jadi itu yang keempat, pandangan mata rohaninya itu nggak jernih gitu. Lalu yang kelima, kalau diabetes jasmani itu merasa lemas, kesemutan, ya, ini diabetes rohani juga bisa mengalami tidak semangat, merasa lemas, saudara, merasa lemas, nggak semangat, ke gereja males baru gerimis sedikit, males tapi nek nyanyi aku mengasihi engkau Tuhan, aku cinta engkau Tuhan, dengan ngetril yang pokoknya luar biasa. Tapi nek udan gerimis sedikit, Tuhan gerimis Tuhan, streaming wae. Misalkan seperti itu. Atau mungkin harus berdoa lebih kencang lagi. Aduh Tuhan, tapi aku capek Tuhan, aku sudah berdoa sudah sekian lama lu Tuhan, nggak bersemangat lagi. Mungkin ketika melayani sudah, tugas mana,
saya katakan kalau mungkin ada setiap kita kalau melihat jadwal tugas, tugas mana? Lebih baik sebelum bertugas ya, sebelum dibereskan isi kapa hatinya, jangan bertugas, mending cari ganti orang lain. Tolong gantiin, aku lagi malas, lebih baik begitu daripada males terus akhirnya pelayanan ngasal. Itu ngefek saudara, buat orang yang peka itu ngefek, gandoli gitu. Yang lain mungkin semuanya sudah serius sungguh-sungguh, yang satunya malas-malasan. Itu kayak menghambat gitu. Maka kalau ketika bertugas harus yang sungguh-sungguh, yang semangat. Jangan tugas mana? Aku sudah 3 kali 4 kali nih kayaknya bulan ini. Kemarin misalkan. Saya nggak ngerti, saya nggak merhatiin tugasnya loh. Mohon maaf ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tersinggung, saya ya mohon maaf, bukan apa namanya, bukan ada pesan sponsor ya. Tapi ya bertobatlah kalau begitu. Kalau enggak ya puji Tuhan. Loh, seperti itu saudara. Jadi kalau ketika mulai bertugas, suasana hati kurang bagus, lebih baik cari ganti. Atau beresin dulu hatinya. Oke Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku harus semangat. Iya, semangat. Oke, semangat. Baru ram lain. Gitu aja saudara. Oke. Nah, ini mudah tidak semangat, mudah lemas ya. Orang diabetes itu katanya cepat capek. Ya. Nah, demikian pula diabetes rohani juga demikian, cepat capek. Aduh, pelayanan terus, bosen capek ya, kayak gitu. Bekerja buat Tuhan untuk membantu sesama, misalkan supaya jadi berkat, tapi males lah. Nah, itu baca firman, males berdoa, aduh males belajar firman itu malas ikut MK malas terus ya, tidak semangat. Nah, lalu selanjutnya, ciri yang selanjutnya, gejalanya orang yang diabetes rohani. Kalau diabetes jasmani ini kulitnya gatal, gampang gatel terus ya. Nah, kalau diabetes rohani mudah tersinggung, sedikit tersinggung gitu kan. Nah, kalau jasmani kan dikit-dikit gatelen gitu kan. Kulit gatal, enggak ada apa-apa gatelen gitu kan. Nah, ini saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Ya, kadang-kala lucu juga tuh zaman dulu tuh ya. Sekarang juga masih ada sih. Orang pasang status di Facebook, nyindir seseorang. Nyindir si A, yang tersinggung si B. Ada banyak. Seperti itu. Makanya lebih baik saya katakan tidak usah sindir-sindiran lah di Facebook lah, ya. Itu kan sama aja mengeluarkan atau menghembuskan sampah-sampah rohani. Nggak usah. Mudah tersinggung, guyonan, terus tersinggung, terus mudah baper gitu loh, ya, mudah baper. Baru datang, terus ada orang yang memang pas itu memang sudah pada mau pulang gitu. Berdiri, dia datang pas pada berdiri, dipikir, loh aku teko kok malah pada bubar, berarti nggak diinginkan kehadiran saya. Sakit hati, tersinggung, baper, gitu saudara. Pada ngepasi tak saudara, iya toh? Atau hal-hal yang lain lah. Bukan menyinggung dirinya, dia merasa tersinggung. Jadi sakit hati karpe dewe gitu loh saudara, kadang-kadang ya. Itu. Lalu yang ketujuh, sama seperti gejala diabetes fisik, yang kalau luka nggak sembuh-sembuh. Nah, diabetes rohani juga gitu. Kalau sakit hati nggak sembuh-sembuh saudara, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Kurang ajar ya, awas ya. Sakit hati terus dibawa sampai bertahun-tahun, sampai lama gitu, susah hilangnya. Diabetes kalau begitu, setelah fisikal luka nggak sembuh-sembuh saudara. Ya. Nah, ini
beberapa ciri-ciri atau gejala diabetes rohani. Jadi kalau ada seseorang paling tidak sampai 5 gejalanya ini ada semua, wah berarti boleh dibilang kena diabetes nih. Atau bahkan sampai 7-7-nya. Nah, kalau masih 1-2 itu masih ya belum tentulah gitu kan. Tapi tetap juga harus diberesin. Karena namanya diabetes ini kronis. Kronis itu lama. Sampai menuju ke situ itu lama gitu. Harus diberesin. Kalau tidak diberesin bisa saja beneran nanti diabetes gitu. Nah, sekarang kita lihat akibat orang diabetes itu apa? Diabetes ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf, saudara. Ini saya copy paste loh, saudara, dari internet. Nek salah berarti internetnya salah, saudara. Saya ambil juga dari websitenya rumah sakit masalahnya, saudara. Nek salah berarti websitenya rumah sakit yang salah. Ya. Nah, diabetes ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada organ-organ tubuh yang lain. Nah, demikian pula dengan diabetes rohani, bisa merusak diri sendiri maupun anggota tubuh Hamasiah yang lain. Merusak diri sendiri artinya semakin merasa semakin sakit dirinya, ya, semakin benci, semakin dendam, semakin tidak karuan dengan sesama, begitu, merusak diri sendiri. Bisa juga merusak tubuh Hamasiah yang lain. Dengan cara apa? Dia kan suka sering mengeluh tuh, buang sampah rohani tuh, ya kan? Akhirnya bisa merusak yang lain gitu. Misalkan curhat sama contoh sama si Agus nih. Curhat, wah ini begini begitu si Asibinya lah. Yang si Agus yang tadi nggak kenapa-kenapa sama orang-orang itu, akhirnya jadi ikutan sebel, ikutan benci sama orang yang tadi saya ceritain, gitu loh. Merusak anggota tubuh Hamasiah yang lain, merusak saudara-saudara seiman, gitu loh. Bisa, hati-hati makanya. Ini akibatnya. Selain juga merusak diri sendiri, hubungan dengan Tuhan akhirnya jadi nggak bagus gitu. Hubungan dengan Tuhan akhirnya jadi rusak. Merasa kak, Tuhan itu ada nggak sih? Terus akhirnya apa? Agnostik. Agnostik itu kak sudah apatis dengan keyakinannya. Terus habis itu ateis, atau mungkin bahkan habis itu lock out dari kekristenan, meninggalkan Tuhan dan lock in ke kepercayaan yang lain. Jadi ini apa ya kak, merusak diri sendiri gitu. Yang berapa banyak saya mendengar ada orang yang seperti itu, meninggalkan imannya kepada Mesias Yesua gara-gara apa? Sakit hati, saudara. Banyak toh, gara-gara doanya nggak dijawab, gara-gara sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, padahal kan bisa juga ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Nama Yesus berkuasa, tapi ada hal-hal juga yang tidak selalu berkaitan dengan kuasa gelap. Kadang-kala sakit dibikin sendiri gitu loh, ya kan? Mohon maaf, saya bukannya membelain kuasa gelap nih. Kadang-kala apa-apa yang disalahkan siapa? Setan, saudara. Setan yang salah. Padahal salah kita sendiri kadang-kala gitu. Mungkin setan melihat, loh, aku lo gak ngapa-ngapain lo, aku tuh salah terus gitu kan. Mohon maaf, saya tidak membelain setan. Tapi kadang-kala inilah yang terjadi gitu. Sakit hati karepe dhewe, ya kan? Nanti setan disalahin, ini ada roh kebencian ini. Ya kadang-kala ya bisa juga memang ada roh kebencian, bisa, tetapi kadang-kala tidak selalu begitu. Kadang-kala kita sendiri yang salah mikir gitu, berpikir negatif, bisa aja gitu loh, ya. Sakit gara-gara nggak jaga pola makan, apa aja yang dimakan nggak diperhatikan gitu. Lalu selanjutnya, nah sekarang bagaimana mencegahnya atau mengobatinya, gitu kan? Kalau kita belum jangan sampai kena diabetes rohani ya, itu bagaimana mencegahnya? Nah, kalau ada orang yang sudah kena diabetes rohani, bagaimana cara pengobatannya? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai sahabat-sahabat, anggota
Hamasyah, anggota tubuh Hamasyah saling mengobati, saling membantu gitu supaya sembuh gitu kan. Nah, kalau di dalam diabetes fisik, pencegahan dan pengelolaan diabetes ini meliputi pengaturan pola makan, olahraga teratur, pengukuran kadar gula darah, makanya kurangi gula, dan dalam beberapa kasus penggunaan obat-obatan atau insulin. Harus ada treatment khusus gitu loh. Kadangkala. Nah, bagaimana kalau diabetes rohani nih ya? Yang pertama, kalau diabetes fisik itu jagai pola makan, diabetes rohani juga begitu. Harus perhatikan pola makannya atau makanan apa saja yang dimakan. Makanan rohani apa saja yang dimakan gitu loh. Makanya makanlah makanan yang sehat, makanan rohani yang sehat. Kurangi gula. Kurangi pengajaran-pengajaran yang hanya mengenakkan telinga saja, yang tanpa menegur dosa begitu. Ayo harus bertobat. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu jangan dihindari. Kadang-kala itu baik buat kita, gitu loh. Nah, itu perhatikan juga apa yang saudara konsumsi, baik itu baca maupun dengar. Jangan semua dilalap semua, baik yang positif maupun negatif. Carilah pengajaran yang sehat, gitu loh, yang sesuai dengan firman Tuhan. Pengajaran yang sehat seperti apa saudara sudah tahu di dalam MK Radio kemarin. Kalau sudah menyimak, saya jelaskan bagaimana pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat itu sesuai dengan firman Tuhan, yang diajarkan apa adanya tanpa ada tendensi dari sang pendengar maupun sang pengkhotbah, begitu loh. Tendensi dalam arti untuk keinginan kepentingan diri sendiri gitu ya. Tapi biarlah tendensi dari pengkhotbah itu adalah membawa jemaat pendengar ini bisa semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu baru pengajaran yang sehat. Kalau pengajaran yang nggak sehat, ada maksud-maksud tersembunyi dari si pengkhotbah dan juga dari pendengar. Soalnya kadang-kala kan jemaat ada yang bilang, bukan di sini, saya pernah mendengar ada pendeta yang bilang begitu, bilang, Pak, saya kan sudah dari Senin sampai Sabtu, Jumat lah ya, kalau rata-rata di kantoran, ada yang kerja sampai Sabtu, sudah bekerja stressful, buat saya ke gereja kan wajar saya mencari khotbah yang menyenangkan telinga, memotivasi, yang lucu gitu loh, dihibur gitu loh. Saudara, saya katakan kalau mau cari hiburan jangan di gereja. Kalau mau cari khotbah yang lucu, jangan mau dengerin yang lucu-lucu, jangan nungguin minggu khotbah lucu, saudara. Tinggal setel cari di YouTube stand up comedy, beres. Betul ya? Kalau mau cari motivasi, cari di YouTube juga banyak tuh motivator tuh, ya. Tapi ketika ke gereja, carilah pengajaran yang sehat supaya hidup kita semakin hari semakin benar di depan Tuhan. Amin. Jadi kadang-kala dielus, kadang-kala ada teguran, ya begitu, disampaikan apa adanya, tidak ditutup-tutupi, begitu loh. Ini pengajaran yang sehat. Atau mungkin saudara, wah senang pengajaran yang menegur-menegur, tapi dengan tendensi apa? Wah, untuk nyerang si A, si B, si C, ya boleh begitu saudara. Itu juga salah. Yang betul tendensinya adalah bagaimana kita supaya hidup benar di depan Tuhan. Dah, that's it itu. Ada toh khotbah beberapa waktu lalu kan begitu, nyindir sana, nyinggung sini, nyala-nyalake sesama penyembah Bapak Yahweh. Lalu apa? Bahkan kami pun dibawa-bawa, saudara. Saya pikir iki piye gitu kan. Dan saya lihat 5 jam, astaga. Itu kebaktian 5 jam, saudara, online. Saya pikir wow. Dan banyak yang nonton juga, saya heran juga gitu kan. 5 hours, saudara, bayangkan 5 jam. Ya ngapain aja gitu loh. Ya, jadi itu cari pengajaran yang sehat, bukan yang ada tendensi dari pengkhotbah maupun pendengar. Karena kadang-kadang pendengar juga request masalahnya gitu loh. Nah, puji Tuhan di sini nggak ada yang request, saudara ya. Request ibarat hukum ekonomi kan, ada permintaan, ada penawaran, akhirnya kan begitu. Nah inilah yang jadinya rusak semuanya.
Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 3, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Pendengarannya itu enak gitu. Wah, diberkati, amin, haleluya. Oh, kamu merasa terjebak di raga yang salah? Tidak apa-apa, itu hak kamu. Kamu mau apa? Mau jadi perempuan? Mau berubah jadi lawan jenisnya? Silahkan. Wah, tidak apa-apa, itu hak asasi. Tuhan pasti akan mengerti lah. Bla 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 bla. Please dah, ini bukan seperti yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan tidak mengatakan hal itu. Ya, ini sedang nyalai kodrat. Lalu yang kedua, kalau diabetes jasmani tadi dikatakan harus ada olahraga juga. Kita pun juga secara rohani olahraga. Apa maksudnya olahraga? Olahraga ini kan bergerak. Nah, kita juga harus melakukan sesuatu, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma mengerti saja, memeni otak saja, tapi dilakukan dong. Seperti dalam Matius 7 ayat 24. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Artinya apa? Kita jadi imannya kuat, tubuh rohaninya sehat, gitu loh. Kokoh, imannya di dalam Tuhan kuat, kokoh. Ya, seperti itu. So, saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai bentuk olahraga kita, ya, di dalam rohani kita. Lalu yang ketiga, kalau diabetes jasmani itu harus ada. Ini beberapa kasus penggunaan obat-obatan atau insulin, maksudnya ada treatment khusus. Nah, diabetes rohani juga ada treatment khusus, saudara. Perlu diberikan treatment khusus. Bila perlu dikonseling atau penanganan khusus, saudara. Datang kepada Bapak Gembala atau ke saya atau ke Ketua MK untuk dikonseling, saudara. Supaya kadar gula, tanda kutip, dalam darah rohaninya itu bisa dinetralkan gitu loh, nggak terlalu tinggi gitu kan, sehingga bisa tidak lagi diabetes gitu loh. Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 dikatakan, mengenai dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini perlu penanganan khusus. Yang seharusnya sudah dewasa tetapi belum dewasa, perlu penanganan khusus nih, saudara. Gitu loh. Jangan sampai ya kita jadi orang Kristen atau apalagi kenal Bapak Yahweh sudah puluhan tahun, tapi berdoa nggak bisa, buka firman Tuhan, buka Alkitab aja masih bingung. Kita Mazmur mana? Kita Mazmur. Padahal Mazmur paling tebel, bingung. Kejadian mana? Kitab Kejadian. Golek dari depan sampai belakang nggak ketemu. Ini ekstrimnya, saudara, ya, ekstrimnya. Tapi saya yakin GPF Surya Kebenaran Ambarawa tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena ada pembacaan kitab suci setiap hari di warta itu. Jadi kalau saudara ngikutin, sudah ngerti itu letak-letak kitabnya di mana. Oke. Jadi kalau perlu penanganan khusus, boleh, kami terbuka untuk penanganan khusus. Kalau mungkin saudara merasa, oh saya ternyata masih diabetes nih, saya sudah berusaha menyembuhkan diri sendiri tapi kok nggak bisa-bisa, sudah datanglah kepada kita, kami di sini, mari kita sama-sama selesaikan bersama, begitu, supaya saudara tidak lagi diabetes. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube mendengarkan maupun di radio yang bingung mau kemana, kontak kami, ada nomor sekretariat di sini, ya. Nanti kalau di YouTube nanti ada. Kalau saudara nonton di YouTube itu ada nomor sekretariat kami di sini. Atau boleh langsung datang di Jalan Dr. Cipto nomor 120 Ambarawa. Ya.
atau jauh di luar kota sana, kontak kami, nanti tak tunjukin gereja yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, supaya kerohanian saudara menjadi sehat. Amin. Nah, seperti itu saudara. Jadi ini saya ngomong tidak hanya untuk jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, tapi siapapun yang mendengar, baik melalui radio maupun YouTube, dan kapanpun YouTube ini diputar. Seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, kalau diabetes jasmani itu harus selalu dicek gula darahnya. Kita juga demikian saudara. Diabetes rohani kita harus selalu cek gula darah. Artinya apa? Kita harus selalu cek diri kita, introspeksi diri. Dengan apa? Rajin menjalin hubungan dengan Tuhan. Saat teduh gitu loh. Kadang merenung, ya kan? Bukan merenung nasib saudara, tapi merenung kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merenungkan kasih Tuhan. Jadi saudara ketika berdoa saat teduh itu jangan selalu minta, jangan selalu berdoa buat si A, si B, si anu ini itu. Ya boleh, tetapi sesekali dong. Atau mungkin sediakan waktu khusus. Tuhan, hari ini aku tidak mau ngomong apa-apa, tidak minta apa-apa Tuhan. Aku tidak memohon sesuatu, tetapi aku hanya mengucap syukur kepadamu Tuhan. Koreksi aku Tuhan kalau ada yang hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapanmu. Itu loh saudara. Ini introspeksi diri. Ini istilahnya mencek gula darah. Selalu memonitor. Kira-kira masih ada yang melenceng enggak ya? Gitu loh saudara. Begitu. Sehingga kehidupan kita akan bisa terpantau dengan baik. Sehingga tidak lagi mengalami gula darah, diabetes rohani, saudara. Ini juga bisa, hal-hal ini bisa untuk mencegah kita menjadi diabetes rohani, saudara. Oke? Ayat yang terakhir, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Namun kami menginginkan setiap kamu memperlihatkan ketekunan yang sama terhadap kepastian pengharapan sampai pada akhirnya, supaya kamu tidak lamban, melainkan menjadi para peneladan yang mewarisi janji-janji melalui iman dan kesabaran. Ini perlu tekun, saudara. Kita sediakan waktu di dalam kehidupan kita merenung. Sekali lagi, bukan merenungi nasib, tapi merenungi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasakan kasih Tuhan itu. Jadi ini bisa membuat kita selalu introspeksi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan akan ingatkan, dan kita akan ketika diingatkan jangan ngeyel. Oh gitu ya Tuhan. Jadi harusnya bagaimana? Seperti ini, seperti itu. Oke, yes, setuju. Oke, gitu saudara. Jadi kehidupan kita akan dari hari lepas hari itu akan semakin baik dan semakin baik gitulah. Jadi kesimpulannya yang terakhir, ayat yang paling terakhir dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi kita jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah membuang-buang sampah rohani, ya. Dan singkirkan itu semua kotoran-kotoran rohani itu yang ada di dalam diri kita. Dan menerima kebenaran firman Bapa Yahweh, dan kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat secara rohani. Amin, saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi KHL buat setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah Sabat pada malam hari ini. Bapak, hambamu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi KHL, betul-betul berbicara dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjaga kesehatan rohani kami, sehingga kami terus menjadi anak-anakmu yang sehat secara rohani, dan kami boleh makan makanan rohani yang sehat yang dari Engkau, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan biarlah kami semakin indah, semakin menyenangkan hatimu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh, mampukan kami untuk kami boleh terus melakukan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati anak-anakmu yang sudah bertugas pada petang hari ini, baik pemain musik, WL, singer, pemegang LCD streaming, dan juga yang lain. Tuhan yang memberkati. Dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir baik di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing. Tuhan yang menolong supaya kehidupan kami boleh terus semakin baik untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh mereka, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano elika wikunika, Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yesa Yahweh pana olecha Yashem leka shalom, Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach sang pembeli jiwa, dan Ruh HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha, Yeshua HaMashiach datang kembali yang kedua kalinya untuk mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Sahabat shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.